Susan, 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 kalau udah gede mau jadi apa? Mau jadi Inget gak sih waktu kita TK atau SD kalau ditanya kita pas gede mau jadi apa sih? Pasti kita tuh dengan lantang dan dengan pedenya kita akan bilang, aku mau jadi dokter, aku mau jadi pilot, aku mau jadi guru, aku mau jadi polisi. Yang seragamnya keren-keren ya, yang sering kita lihat sehari-hari lah. Nah, sekarang kalian coba deh bayangin, kalau misalnya versi kecil lu nih, versi kalian tuh masih kecil yang masih imut-imut dan masih kinyis-kinyis, yang masih suci sekali itu bertemu dengan versi dewasanya kalian sekarang, ngelihat kalian sekarang entah lagi nge-scroll TikTok nonstop selama 2 jam atau lagi dengerin YouTube podcastnya Timothy Ronald yang kayak sekarang gitu, kira-kira dia bakal bilang apa ya? Apakah mereka bakal bilang wow, keren banget ini dewasanya gue, atau malah mereka bilang, loh kok jadi gini ya? So buat kalian atau kita yang lahir di tahun 1990-an, itu kalian pasti tahu deh sama lagu yang gue nyanyiin di awal itu. Kayaknya kalau misalnya lagu itu diputar lagi sekarang dan dinyanyiin sama anak-anak kecil zaman sekarang tuh rasanya kayaknya udah beda deh. Karena dulu pilihan kita itu kan cuman itu aja kan. Kayak dokter, polisi, PNS yang pokoknya seragamnya keren-keren gitu, yang seragamnya sering kita liatin dan emak-emak kita suka banget. Orang tua kita suka banget. Kalau sekarang mah mungkin ya anak kecil kalau ditanya sekarang gede mau jadi apa, pasti tuh jawabannya tuh akan upgrade gitu ya. Contohnya nih, kan ini anak-anak ketiga nih ceritanya nih ya. Susan, besok gede mau jadi apa? Aku mau jadi konten kreator, Kak. Gitu. Satu anak bilang kayak gitu. Terus nanya lagi nih ke anak yang lain. Susan, besok gede mau jadi apa? Mau jualan kripto kayak Timothy Ronald. Biar cepet kaya. Atau lagi, ada lagi nih, nanya anak lagi yang di sini nih. Ini dia udah malas gitu sama jawaban anak kedua tadinya, dan dia mempunyai satu anak terakhir yang dia pengen kayak, wah please jawaban ini bener. Susan, besok gede mau jadi apa? Aku mau jadi PNS. Bener. PNS kita tahu kan track recordnya PNS keren banget. Malah orang tua gue suruh gue jadi PNS, tapi gue gak mau karena gue merasa otak gue kurang mampu. Tapi anak ini mau jadi PNS. Oke, bagus. Normal. Tapi dia malah balas lagi, pegawai Nagita Slavina. Iya, gue juga mau mungkin kalau lu nanya gue tahun 2020. Jadi karena gue tiba-tiba mengingat lagu si Susan ini, gue tuh jadi kepikiran. Gue pengen tahu nih, teman-teman gue kira-kira mereka mengalami hal yang sama nggak ya dengan gue. Jadi gue buka question box di akun Instagram gue yang followersnya tidak seberapa itu, nulis kira-kira apa cita-cita lo waktu masih kecil dan masih relevan nggak sih sama kerjaan kalian yang sekarang? Apakah kalian akhirnya bisa nge-achieve itu, atau ternyata kalian punya arah lain? Dan terima kasih untuk ketiga follower saya. 3 follower saya, terima kasih sudah menjawab question box saya. Mari kita lihat apakah jawaban mereka. Dari Kak Alika, dia waktu masih kecil pengen jadi announcer, sekarang cuma bisa hitung-hitung duit. Enak ya hitung-hitung duit ya, tapi gak enaknya adalah itu bukan uang kita sendiri, jadi tetap tidak enak. Kalau misalnya Dara, dia bilang, aku waktu kecil pengen jadi HR dan sekarang jadi HR, tapi masih gak jago-jago juga sampai sekarang udah 4 tahun. Gokil. Menurut gue keren banget dia bisa capai keinginannya dia waktu masih kecil. Dia bisa melakukan dream jobnya dia. Gue gak percaya lu gak jago-jago amat, Dar. Lu jago. Sampai sekarang lu bisa kerja di role itu selama 4 tahun. Menurut gue tuh lu udah jago. Tapi tepuk tangan dulu buat Dara yang bisa mencapai cita-citanya dia waktu masih kecil. Kalau kata Galuh, dia kecil mau jadi mangaka, sekarang gambar aja udah kaku dan jadi IRT. Nah, itu kan kata-kata temen gue ya. Jujur gue sebenarnya punya mimpi yang sama seperti temen gue, Galuh. Dia mau jadi mangaka. Gue juga pengen jadi mangaka dulu waktu masih kecil. Tapi sebenarnya sih ya,
sebelum jadi mangaka, gue tuh kayaknya sempat inget kalau misalnya waktu masih TK itu gue pengen jadi guru TK, karena waktu gue masih TK, waktu gue masih kecil banget, gue tuh melihat guru TK tuh kayak cuman main-main doang. Menurut gue waktu masih kecil, karena kan gue ingetnya waktu masih kecil gue main kan. Terus gedean dikit, gue pengen jadi dokter gigi. Lalu gedean dikit, ketika gue kelas 3 SD, gue mempunyai mimpi yang sama seperti Galuh, yaitu menjadi mangaka. Karena gue waktu kecil ini besar bersama abang sepupu gue yang udah gue anggap kayak abang sendiri, dan dia itu memperkenalkan gue dengan komik. Jadi gue waktu kecil itu sering banget baca komik. Karena gue sering baca komik dan gue suka gambar, gue mulai terinfluence dengan komik. Jadi cita-cita gue tuh sempat ingin menjadi mangaka. Bahkan di kelas 3 SD juga gue itu sempat punya satu buku, isinya itu gambar-gambar lah. Saking sukanya gambar, gue itu nyolong buku tulis yang nyokap gue simpen biasanya untuk tahun ajaran baru atau misalnya lagi apalah. Gue suka nyolong buku itu buat bikin komik. Karena gue sering baca komik dan gue suka gambar, akhirnya gue memutuskan untuk bikin cerita sendiri. Gue inget banget dulu gue pernah bikin komik itu tuh sampai 3 volume. Sayang banget sih buku itu hilang. Padahal kalau misalnya nyokap gue simpen, itu bisa jadi harta karun banget. Kayak this is one of the story of my life. Lalu gue punya temen juga yang encourage gue untuk gambar dan suka gambar juga. Jadi makin semangat lah gue untuk menjadi mangaka. Tapi semakin gedenya gue merasa skill gambar gue itu masih kayak jauh banget. Masih jauh banget lah untuk bagus dan konsisten. Inilah gambar-gambar gue tuh masih kecil. Ini tepatnya waktu kelas 3 SD. Pokoknya dulu tuh emang dari dulu tuh gue suka bercerita dan membuat gambar. Tapi kalau misalnya untuk menggambar sekarang sih gue nggak seintens dulu, nggak sesering itu, dan udah nggak gambar manga lagi karena taste gue udah berubah seiringnya waktu, sebertambahnya umur. Tapi hobi bercerita itu masih tetap ada ternyata. Kalau masih SD kan kegiatannya masih limit ya, masih segitu-segitu aja. Tapi pas udah SMP kan jadi kegiatan yang nambah. Contoh nih, waktu kelas 6 SD misalkan kita pulang jam 12 atau jam 1. Nah pas SMP itu kita pulangnya jam 2 siang. Jadi semakin siang gitu kan. Yang dimana gue jadi semakin capek untuk menggambar tuh udah gak ada moodnya lagi. Tapi gue masih mood untuk bercerita, yaitu lewat blog. Kalau misalnya kalian tahu, zaman dulu itu tuh ada situs yang namanya Blogger, dimana kalian itu bisa membuat karya tulisan bebas. Kalian bisa menulis resep, lalu kalian sharing ke online, atau kalian ingin membuat cerita fiksi. Kalau misalnya gue dulu itu menceritakan keseharian gue selama gue sekolah. Contohnya di sekolah SMP gue lagi ada mata pelajaran yang susah, gue ceritain. Terus gue ketemu teman-teman baru yang gue suka, gue ceritain. Gue sebutin namanya, gue tempel fotonya, gue tulis nama lengkapnya. Gue lagi suka sama orang, gue ceritain juga, gue tulis juga. Tapi kalau misalnya khusus untuk ceritain yang orang, gue nggak nulis namanya. Atau gue nulis namanya tapi nggak lengkap. Gue mau menuliskan harapan gue mau nonton konser Paramore, gue tulis juga. Literally anything gue nulis semuanya di blog. Jadi kegiatan bercerita itu tuh nggak sepenuhnya hilang dari diri gue atau dari masa-masa gue growing up. Tapi gue masih tetap gambar sih, cuman udah gak gambar series lagi. Lalu pokoknya gue tuh zaman-zaman rajinnya nulis blog itu waktu zaman SMP. Pas zaman SMA gue tuh udah lebih riwe lagi dengan kehidupan. Karena pas gue SMK ya. Pas gue SMK itu kegiatannya jadi lebih banyak. Jujur gue nggak punya cita-cita sih. SMP SMK gue nggak punya cita-cita apa aja. Karena pada waktu itu gue lebih kayak living in the present, lebih kayak hidup saat itu. Gue gak mikirin masa depan, yang penting gue sekolah, ketemu teman-teman gue, semuanya lancar, kegiatan yang gue jalanin lancar, that's it. Gue gak mikirin cita-cita.
Pas udah lulus SMK, gue masih juga gak mikirin cita-cita. Pas baru lulus, gue tuh cuman kayak yang penting gue kerja, yang penting gue dapat duit, cita-cita belakangan. Dan sempat ada masa dimana ya nyari kerja itu susah banget. Gue 2 bulan nganggur, nge-apply sana sini, gak diterima. Gue pernah walk-in interview di suatu perusahaan yang pas gue mau interview, si orang kantornya itu milih-milih dan dipilihnya yang cakep-cakep. Diajak ngobrol lama, sejam 2 jam, sampai bagian gue itu nggak kebagian. Dan maaf ya teman-teman, kalian boleh pulang ntar kesini lagi. Dan itu daerahnya jauh banget tuh. Gue sedih banget, merasa ditolak lah. Tapi pas gue merasa ditolak di interview kerja itu, sore-sorenya gue dapet telepon kalau misalnya gue itu masuk kandidat list bekerja di salah satu perusahaan ISP terbaik pada masanya di Indonesia dulu. Jadi itu kayak this is my first job. Gue gak mikirin apapun itu, pokoknya selama gue masih dapat kerjaan dan UMR akan gue ambil. Long story short, ambil, dan gue kerja 4 tahun di sana. Dan selama gue kerja 4 tahun di sana, apakah gue masih berpikir cita-cita gue mau jadi apa? Tentu saja tidak. Setahun setelah kerja, gue diajak kuliah bareng sama mantan gue. Gue sebenarnya emang juga pengen kuliah, tapi gue masih nyari kampus-kampusnya. Pas gue baru lulus SMK tuh, gue sebenarnya yakin sih gue itu mau kuliah di bidang apa, di jurusan apa. Lagi-lagi karena terinfluence dengan abang sepupu gue ini, gue tuh udah tahu dan pengen gue mau ngambil jurusan desain grafis. Tuh gue masih SMK, gue harapannya kan bisa dibiayain orang tua untuk kuliah di tempat yang gue mau. Dulunya sih gue maunya binus, tapi realita menyatakan tidak. Jadi saya harus bekerja dulu, dan setahun kemudian diajak kuliah. Ini sebenarnya random banget sih ya. Gue tuh nggak tahu di kampus itu punya jurusan apa aja. Jadi gue datang ke sana, terus gue nanya kan ke orang marketingnya, kira-kira di sini ada jurusan desain grafis gak untuk kelas karyawan? Karena kan gue sambil kerja juga, because I have to pay my own school. Terus si marketingnya bilang, oh, kita saat ini untuk jurusan desain grafis masih kelas reguler. Ya, artinya itu cuman kelas yang setiap hari masuk gitu lah ya. Tapi ini kita untuk kelas karyawan kita ada jurusan namanya desain produk. Itu sama kok, ngedesain-desain juga, ngegambar-gambar juga, akreditasinya udah A lagi. Jadi ini bagus nih jurusannya nih. Dan gue mikir kan, oh, desain produk, desain grafis, secara nama sih udah beda, tapi desain-desain juga. Apa gue ambil aja kali ya? Kan lumayan gitu, gue kalau misalnya ke kampus dianterin sama mantan gue, pulang juga sama mantan gue, jadi kayak hemat ongkos. Akhirnya gue mengiyakan kata orang marketingnya. Ya udahlah, sama-sama ngedesain, sama-sama gambar, jadi mungkin korelasinya nggak akan beda jauh gitu. Dimana setelah gue masuk ternyata beda jauh. Jauh banget mah enggak, tapi untuk semester awal emang sama, cuman secara konsentrasinya itu beda. Tapi gue nggak nyesel sih ngambil jurusan itu. Yang paling lucunya adalah 3 bulan setelah kuliah gue putus. Terus dibilang nyesel nggak sih mau ngambil kampus yang jauh demi ikut mantan? Enggak sih, enggak. Karena di jurusan itu gue bertemu dengan orang-orang yang membentuk gue sekarang. Anjay! Contohnya Kaprodi gue, almarhum, itu orangnya menurut gue the best banget, the best. Karena dia itu mendoktrin gue bahwa desain itu tuh bukan soal akhir, tapi soal proses. Jadi kalau misalnya kalian bingung di tengah jalan saat membuat proses desain, kalian bertanyalah ke dosen. Jadi bertanyalah. Itu make sense menurut gue. Pokoknya ilmu kuliah gue ini tidak sia-sia, walaupun gue bukan jurusan yang gue mau, tapi tidak sia-sia karena padahal buat produk ya, tapi bisa diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu. Lalu ada lagi nih doktrinan dosen gue yang gue suka banget. Kalau misalnya kalian punya ide di kepala kalian, jangan dibunuh. Kalian langsung tulis di kertas, tulis aja ide kalian A, B, C, D, E, F, G. Kalau misalnya sampai hari itu nggak ada yang kalian serk sama ide kalian, ya udah, kertasnya jangan dibuang, kalian simpen. Terus kalian istirahat, besok atau 2 hari kemudian,
saat sudah tenang, kalian balik lagi dan kalian lihat catatan kalian lagi di mana kalian nulis ide-ide, pasti adalah satu atau dua. Dari ratusan atau ribuan pasti ada satu atau dua ide yang bisa kalian gali lagi. Sebenarnya mungkin ide itu nggak baik tuh saat itu, tapi di masa depan itu bisa menjadi ide yang baik, ide yang cemerlang. Jadi sebenarnya nggak ada yang sia-sia. Lalu setelah gue 4,5 tahun kuliah dan akhirnya gue menyandang gelar sarjana desain, apakah cita-cita gue yang gue impikan dari kecilnya itu menjadi mangaka terwujud? Tentu saja tidak. Terus gue punya impian untuk menjadi desainer grafis, apakah terwujud? Tentu saja tidak. Tidak ada cita-cita gue yang terwujud. Tapi ada satu area atau satu wilayah yang gue lakukan dari kecil, masih gue lakukan sampai sekarang, dan kemungkinan bakal menjadi masa depan gue, yaitu bercerita. Bercerita itu hal yang gue lakukan dari gue kecil, dari gue SD, gue yang suka buat buku cerita, walaupun waktu itu eksplorasi yang masih di anime. SMP, gue juga masih suka bercerita, tapi medianya udah berganti dari cerita bergambar ke tulisan. Saat ini, bertahun-tahun kemudian, 10 tahun kemudian, 15 tahun kemudian, kegiatan gue bercerita masih tetap berlangsung, masih di media blog. Gue masih ngeblog sampai sekarang, tapi memang nggak terlalu sering dan nggak frontal. Bertahun-tahun kemudian, setelah gue mengabaikan impian kecil gue karena gue sibuk dengan realita, yaitu bekerja, di tahun 2023 akhirnya gue visit back apa yang udah gue lakukan, impian-impian kecil yang udah gue tulis. Tahun 2021 gue sempet pengen untuk membuat cerita komik. Kalian tahu ini, yang udah nonton YouTube gue pasti kalian tahu. Gue mempunyai impian kecil untuk membuat komik strip. Tadi kan komik strip mengenai tugas akhir. Lalu gue punya ide lagi membuat komik strip. Gue ingin menceritakan pengalaman jatuh cinta gue melalui komik strip. Tapi karena it takes so much effort to do that, and I'm aware that I'm still not good at drawing till now, jadi gue memutuskan untuk bagaimana kita menceritakan ini dalam sebuah tulisan saja. Lalu dari situ gue udah mulai tuh baca buku. Ketika gue mempunyai tekad untuk menyelesaikan apa yang gue mulai, gue membuka lagi nih draft-draft tulisan yang pernah gue tulis. Kalau misalnya kalian ingat earlier, gue bilang kalau misalnya dosen gue pernah bilang catat ide-ide kalian, karena beberapa tahun kemudian kalian ngecek ide-ide kalian itu ternyata masih ada kemungkinan yang bisa dikembangkan. Gue melihat ide-ide gue dan gue merasa ini sebenarnya seru nih diceritain nih, tapi kita buat fiksi aja lah biar tidak ada yang sakit hati. Gue belajar untuk cara menulis fiksi dengan membaca buku-buku yang sebelumnya itu udah diadaptasi di film. Dan gue pengen baca nih kalau misalnya di buku cara menceritakannya bagaimana sih. Fast forward, jadilah 2 buku pertama gue, yaitu Nina Hall's Diary dan Where the Heart Blooms. Itu bukan impian utama gue, bukan impian kecil yang gue harapkan waktu gue ditanya pas pengen gede mau jadi apa. But somehow setelah berjalannya waktu, itu adalah kegiatan yang paling konsisten menurut gue, yang gue masih lakukan setelah berpuluh-puluh tahun. Dan itu membuat gue berpikir, walaupun gue sekarang masih kerja kantoran, tapi kayaknya ya bercerita ini adalah jalan gue. Bercerita ini adalah impian gue, karena I love telling stories. Kalau misalnya kalian temen deket gue, pasti kalian tuh mendengar gue bercerita tentang, kebanyakan tentang cinta ya. Tapi ya, di kehidupan gue, cinta itu adalah yang membentuk gue menjadi seperti ini.
Jadi, dulu waktu masih kecil gue impiannya mau jadi guru TK atau dokter gigi. Sekarang impian gue bergeser menjadi penulis fiksi. Lalu, apakah mimpi gue menjadi penulis fiksi itu sudah tercapai? Secara harfiahnya mungkin sudah ya, karena gue sudah membuat 2 buku. Buku ketiga bakal coming soon, tapi secara kesuksesan masif ya belum ya, karena saya masih nggak ada apa-apanya jadi penulis. Tapi gue mencoba untuk menyalurkan apa yang gue suka dan gue lakukan konsisten selama bertahun-tahun lamanya, and I think it's my way. Gue mulai berpikir kalau misalnya bercerita it's my way lewat tulisan, lewat YouTube seperti ini, I think it's my way. I think it's my way. I think it's my dream. Mungkin ini adalah memang impian gue. Karena mau setinggalin gue apapun, gue masih bisa melakukan hal ini dengan tulus. So I think it's my dream to be a writer, to be a storyteller. Yang masih gue lakukan, yang gue berusaha raih, tapi nggak ngoyo-ngoyo banget ya, nggak maksa-maksain banget. But I think I will keep doing that. Gue akan tetap melakukan itu. Tapi ya, kalau misalnya kita lihat-lihat lagi ya, kalau misalnya kita dengar-dengar lagi kayak cerita gue sebelumnya, kenapa sih ya kebanyakan dari kita tuh akhirnya kayak belok dari impian masa kecil? Contohnya gue yang tadi gue ping banyak panjang lebar itu, karena jadi dewasa itu ternyata nggak semudah seperti yang kita impikan waktu masih kecil. Dan memang menghadapi realita itu seberat itu. Kita punya masalah masing-masing yang kita hadapi sekarang. Dulu kita pengen jadi dokter karena orang tua kita mungkin mau jadi dokter, atau itu pekerjaan dengan gaji yang settle. Tapi pas udah gede kita baru sadar, iya ya ternyata sekolah kedokteran tuh butuh biaya yang banyak ya. Akhirnya impian itu bergeser deh karena berbagai faktor. Atau dengan seiringnya jalan, seiringnya kita bertumbuh tua, kita tuh ketemu dengan lingkungan baru di sekolah, tempat les, atau di komunitas yang kita involve atau join atau gabung, yang bisa juga loh yang membuat kita sadar kalau misalnya kayaknya gue nggak di sana deh, atau ternyata malah di sana tempatnya. And you know what? It's totally okay. It's called growth. Itu yang dinamakan bertumbuh. Bahkan ya, buat kalian yang sampai sekarang itu masih nggak tahu, jujur gue juga sebenarnya masih nggak tahu impian gue apa. Jujur sebenarnya gue nggak tahu impian gue apa. Yang penting kerja aja. Itu sebenarnya juga nggak apa-apa banget ya, apalagi di zaman sekarang nggak apa-apa banget. Bertahan hidup itu udah keren, udah sebuah pencapaian. Impian kita itu berubah bisa menjadi hal yang lebih sederhana. Contohnya nih, kayak kita yang penting gue sehat deh ya. Udah gue nggak peduli gue mau jadi apa ntar gede, yang penting gue sehat walafiat, kagak ada ini nih, kagak ada nih gue cuma napas dengan pakai satu lubang hidung doang nih. Yang penting gue sehat. Atau gue pengen tenang, nggak ada chaotic around me, nggak ada huru hara di keliling gue. Ada juga mungkin yang harapannya yang penting apa-apa gue beli sendiri. Jadi menurut kalian, cita-cita masa kecil itu masih relevan gak sih? Atau cuman sekedar memori manis yang biar kita berangkat sekolah aja gara-gara disuruh orang tua? Pokoknya apa yang lo lakukan sekarang, whatever it is, selama itu hasilnya baik untuk kalian sendiri dan tidak merugikan orang lain, just fucking do it. Dan I need you, gue butuh kalian untuk tetap waras dan just doing good things yang membuat kalian bahagia, hal baik yang membuat kalian bahagia. Terima kasih yang udah nonton gue rambling sepanjang ini, dan sampai jumpa di versi kita selanjutnya yang lebih baik. Dah.